Jadi kenapa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai pada kesimpulan vaksin meningitis haram? Dan apa solusinya bagi jemaah haji yang tetap diharuskan melaksanakan vaksinasi meningitis? Kami akan berdialog dengan seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, apa alasan MUI mengharamkan vaksin meningitis? Karena vaksin meningitis ini mengandung enzim babi. Kalau babi kan sudah jelas haram hukumnya, tetapi MUI belum mengeluarkan fatwa. Karena dalam waktu dekat, mungkin besok, membuat surat kepada Duta Besar Saudi Arabia untuk menanyakan apakah itu wajib harus divaksin atau ada pengganti yang lain. Nah, jadi itu. Nah, kenapa baru sekarang Ibu? Ini sudah bertahun-tahun berlangsung. Karena belum ketahuan. Nanti kan nanti ada juga permintaan dari MPKS, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarah Departemen Kesehatan, meminta fatwa dari MUI dan disertai penjelasan bahwa vaksin meningitis itu mengandung unsur najis, unsur yang tidak halal, yaitu ada unsur babinya tadi. Nah, apakah pihak MUI sudah menyaksikan langsung proses pembuatan vaksin yang dibilang haram? MUI itu kan ada LP-POM MUI kan. LP-POM MUI itu kan biasanya kalau ada fatwa mereka meneliti dulu, dan dari LP-POM MUI juga mengatakan itu ada unsur babinya. Kemudian juga pernyataan sendiri dari produsennya mengatakan bahwa itu memang proses awalnya memang menggunakan enzim babi. Baik, sampai di sini kita dengarkan dulu pernyataan dari Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Departemen Kesehatan. Kita akan dengarkan bersama. Dalam prosesnya, proses pembuatannya itu ada bahan yang namanya tripsin atau posin. Bahan tripsin atau posin ini adalah bagian dari enzim babi yang ikut dalam proses pembuatan. Ya, walaupun pada saat akhir sesudah vaksinnya jadi tidak ditemukan lagi tripsin atau posin itu. Jadi bahan itu sudah hilang. Tapi pada waktu proses pembuatannya memang ikut tripsin atau posin itu. Nah, pada yang baru ini yang kita sebut sebagai animal free, medianya juga sudah tidak ada tripsin atau posin. Tapi bahan asalnya memang bahan asal yang dulu juga, gitu ya. Tapi yang jelas medianya tidak ada tripsin atau posin, bahkan tidak ada animal sama sekali. Dan menurut penelitian Badan POM, pada hasil akhir, pada vaksin yang disuntikan ke manusia itu tidak ada mengandung DNA yang berhubungan dengan babi. Saat ini memang hanya itu yang ada. Ya. Jadi tidak mungkin tidak menggunakan punya mereka. Kalau saat ini begitu, kecuali kalau tentu saja kita berharapkan bahwa vaksin baru yang dengan teknologi yang baru itu akan ada di masa yang datang. Dan kalau ada teknologi yang baru yang lebih baik, tentu saja kita akan gunakan teknologi yang lebih baik lagi. Nah, Ibu, inti pernyataan Dirjen tadi adalah bahwa dalam vaksin ini tidak ada kandungan babi. Tanggapan Ibu? Sebetulnya Bapak tadi itu mengatakan memang dalam proses dari awal memang sudah menggunakan enzim babi, tetapi pada tahap terakhir katanya tidak ada lagi unsur babinya. Tetapi dari awalnya sudah terjadi persinggungan, sudah ada ikhtilaf dengan barang najis. Sementara dalam hadis Nabi itu dikatakan jika seandainya najis itu jatuh pada barang yang cair, fa'arikuhu, maka buanglah dia. Tetapi kalau dia seandainya padat, benda padat, maka itu hanya yang sekitarnya saja dibuang. Tapi dari awal sudah terjadi gitu. Jadi tetap haram Ibu ya? Tetap haram hukumnya. Satu lagi pernyataan Depkes adalah bahwa tidak ada alternatif lain selain vaksin yang dibuat oleh GlaxoSmithKline. Bahkan Arab pun memakainya, Arab Saudi memakainya. Jadi bagaimana? Arab Saudi pun memakainya, tapi begini, kalau itu lain lagi nanti persoalannya. Karena darurat ya, karena darurat boleh saja digunakan, tetapi darurat itu timbul lagi pertanyaan, darurat itu kan untuk yang wajib saja, seperti pergi haji itu orang belum pernah haji, itu haji kan salah satu rukun Islam wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Nah, tapi sampai kapan toleransi darurat ini Ibu? Ya, darurat itu sampai sebelum ada vaksin yang lain. Sampai belum ada vaksin yang lain? Iya, sebelum ada, tapi MUI belum memfatwakan. Menunggu dulu apa jawaban dari
Duta Besar Saudi Arabia besok itu, dan suratnya di bawah ini dikawal langsung gitu. Baik, kita tunggu jawabannya di situ, nanti baru kita tunggu secepatnya mungkin besok ya Bu, supaya umat tidak resah gitu. Karena memang MUI tidak memperlambat gitu. Baik, terima kasih. Karena harapannya baru kemarin hari Sabtu. Oke, baik, terima kasih Bu, waktu kita cukup sampai di sini. Kalau seandainya kalau melaksanakan suntikan tadi atau vaksin itu, kalau orang itu baru pertama haji bisa dikatakan darurat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berkali-kali pergi haji, apa masih darurat juga atau tidak? Karena yang namanya darurat itu untuk yang wajib kan gitu. Baik, kita tunggu supaya umat juga tidak resah. Tampaknya Ibu juga masih bingung Ibu ya. Terima kasih Profesor Dr. Sebenarnya karena sudah jelas kalau mengandung kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Huzaimah Tahido.